Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Farhan Saputra dengan NIM 241103100005 dari kelas 2A Program Studi Bisnis Digital. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan praktik pembuatan ERD menggunakan YED Live atau YED Desktop berdasarkan modul praktikum sistem basis data pertemuan kelima. Oke, kita langsung masuk ke tugasnya. Kita langsung lihat contoh kasusnya dulu ya. Contoh kasusnya itu sebuah rumah sakit. Di sini contoh kasus pertama. Langkah pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas dari contoh kasus dapat diidentifikasi. Tiga jenis entitas yaitu dokter, pasien, dan administrator. Dari kasus ini itu ditemukan tiga entitas. Jadi di kasus ini ditemukan tiga entitas. Nanti dibikin kayak seperti ini, kotak ini. Kita langsung masuk aja ke tugasnya. Tugasnya itu, sebuah pabrik sepatu ingin membuat sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan proses bisnisnya. Pabrik sepatu tersebut memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Secara otomatis juga memiliki banyak pegawai. Sepatu yang diproduksi dapat dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya jenis balita, anak, remaja, dan dewasa. Setiap memproduksi sepatu dicatat tanggal produksi, siapa pegawai yang telah menyelesaikan produksinya. Setiap pegawai digaji berdasarkan ijazah yang dimilikinya. Bagi pembeli yang ingin membeli, harus menjadi member terlebih dahulu. Pembeli sepatu melakukan transaksi pembelian dan diberikan kepada petugas bagian kasir. Oke, dari tugas tugas ini kasusnya itu kita harus menemukan entiti dari kasus tersebut. Di sini saya sudah temukan. Saya akan lihat. Oke. Di sini entitinya ada kepala cabang, setelah itu ada pegawai, setelah itu ada pembeli, setelah itu ada sepatu, setelah itu ada data transaksi dan data produksi. Kita langsung masuk saja ke YD Live-nya. Saya menggunakan web ya. Kayak ini. Kita langsung copy saja semuanya. Kepala cabang. Kita ubah ke warna hitam. Gedein. Warna hitam. Oke. Udah ubah ke warna hitam. Kita copy. Tadi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 ya. Oke. Yang pertama itu ada kepala cabang. Yang kedua itu ada data produksi. Yang ketiga itu ada pegawai, ada pegawai. Terus ada pembeli. Setelah itu ada data transaksi. Sepatu, ada sepatu. Setelah itu ada data transaksi. Oke. Setelah ini kita
langsung masuk ke tahap kedua ya. Menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Pada tahapan 2 yaitu menemukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan berdasarkan intuisi dan penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh berikut. Nah, di sini kan ada 3 entity tadi sebelumnya, contoh kasusnya ya. Nah, di dokter itu memiliki atribut. Ada ID dokter, ada nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, spesialis, dan waktu kerja. Nah, di setiap atribut ini kita tambahkan kepada masing-masing entitas dan jangan lupa bahwa atribut itu mempunyai primary key-nya adalah ID dokter, ID pasien. Nah, primary key itu jadi setiap entitas itu mempunyai atribut dan mempunyai primary key-nya jadi tuh setiap atribut lagi. Jadi masing-masing entitas itu mempunyai primary key dari setiap atributnya. Nah, primary key dari dokter itu kan ini banyak nih atributnya, ada dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Nah, dari dokter ini mempunyai primary key yaitu ID dokter. Apa itu primary key? Itu primary key itu kayak uh, kata kunci yang unik gitu. Jadi itu dia yang membedakan dari atribut uh, yang lainnya. Jadi kita harus menentukan uh, atribut dari entitasnya. Nanti dibikin seperti ini. Bikin lonjong ya atau bulat. Kepala cabang tadi ada berapa? Ini kan udah ada nih ya. Kepala cabang, ID kepala cabang, nama kepala cabang, nomor telepon, email. ID kepala cabang sebagai primary key ini yang membuat dia unik tuh, jadi tuh nggak mungkin dong ada ID kepala cabang yang sama. Oke, sebentar. ID kepala cabang kita gedein dulu ininya. Oke, udah. Oke. Setelah itu ada nama kepala cabang, nama kepala cabangnya. Setelah itu ada nomor teleponnya. Ini apa ini ya? Kita buat baru aja. Oke, buat warnanya jadi hitam. Ada nama kepala cabangnya, kegedean cukup. Nama kepala cabang, setelah itu ada email.
Yang pertama ID. Kalau yang primary key itu di diagramnya tuh ditebelin dia. Misalnya, yang biar beda gitu. Ya, atribut-atribut lainnya. Kita bikin garis di sini. Oke. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita langsung ke data produksinya. Oke. Diubah warnanya hitam, gedein dikit kali ya. Nah, di produksi jangan lupa ditebelin sebagai primary key-nya. Setelah itu ada tanggal produksi. Setelah itu ada jumlah barang. Sorry. Setelah itu ada status produksi. Tadi kan di kasusnya tuh kayak gini. Set, eh, Setiap memproduksi sepatu dicatat tanggal produksi dan siapa pegawai yang telah menyelesaikan. Jadi itu kenapa di sini ada tanggal produksi? Gara-gara di sini setiap produksi sepatu dicatat tanggal produksinya dan siapa pegawai yang telah menyelesaikan. Jadi status produksinya, jumlah barangnya, berapa diproduksi, seperti itu. Emailnya masukin, jenis barangnya, status produksinya masukin juga. Setelah produksi, jenis barang juga tambahin lagi. Oke, jenis barang. Jadi ada 5 ya. Itu lebih besar. Bisa seperti ini langsung ya. Tadi gimana sih biar itu? Oke. Pegawai, ID pegawai sebagai primary key-nya. Ini berapa sih? Ada berapa tadi? Ada 5 juga ya. Ini pegawai sebagai primary key-nya. Setelah itu ada nama pegawai.
Setelah ada nama pegawai, ijazah, setelah itu ada gaji, setelah itu ada jabatan. Nah, kenapa ini saya masuk ada ijazah, gaji, jabatan? Karena di tugasnya itu setiap pegawai digaji berdasarkan ijazah yang dimilikinya. Bagi pembeli yang ingin membeli harus menjadi member terlebih dahulu. Harus melakukan transaksi pembelian yang diberikan kepada petugas kasir. Nah, kasir ini termasuk jabatan. Ijazah ini kalau ijazah digaji tuh. Misalnya kita digaji berdasarkan ijazah, berarti dua ini masuk ke atribut dan kasirnya masuk ke atribut juga. Atributnya jabatan. Seperti itu jadinya. Langsung aja kok. Oke. Oke, ini kita pinggirin dulu aja. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu pembeli ya. Berarti pegawai hubungan dengan pembeli berarti kan. Pembeli ada berapa tadi? Ada 4. ID pembeli sebagai ID member. Ini kita tabelin. Itu ada ijazah, nama member, sorry. Setelah itu ada alamat. Setelah itu ada nomor telepon. Langsung kita bentuk garis. Oke. Nah, udah seperti ini. Kita lanjut yang ke duanya. Sepatu. Sepatu itu mempunyai atribut ID sepatu, ID sepatu sebagai primary key-nya. Setelah itu ada jenis sepatunya. Kenapa nggak jenis sepatunya yang dijadiin primary key? Gara-gara kan jenis sepatu kan banyak ya. Dan itu kemungkinan bisa sama jenis sepatunya.
Jadi yang jadi primary key yang unik adalah ID sepatu. Gara-gara ID sepatu kan nggak mungkin dong ID sepatu uh, sama, ada yang sama gitu, nggak akan mungkin. Tanggal produksi juga nggak akan mungkin, soalnya tanggal produksi biasa kan kalau pabrik dia ngituin mau produksi sepatu kan langsung banyak kan, dan itu tanggal produksi sama. Kita rapin dulu. Ini kayaknya agak jauhan ya. Oke. Oke, sepatu ada ID sepatu, masukin dulu ke sini. Oke, terakhir ya, data transaksi. Sampai begini ya. Kok dia nah, yang kedua ada tanggal produksi, tanggal transaksi, sorry. Tiga ada total harga. Oke. Oke. Nah, jadi seperti ini. Yang kita masuk ke langkah ketiga ya. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta tamu kunci. Setelah mendapatkan inti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu kunci dalam menentukan relasi. Salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas sebagai contoh matematik. Oke, jadi tuh ini apa namanya mengidentifikasi dan menentukan seluruh himpunan relasi. Jadi tuh relasi itu adalah keterhubungan antara entity
Jadi misalnya nih, dokter itu memeriksa pasien, ya memeriksa ini relasinya nih, aksi ya, aksi di sini. Jadi itu dokter tuh aksinya apa? Memeriksa pasien. Habis itu pasien diperiksa dokter tuh kan, dokter. Nah, terus administrator menyerahkan data ke dokter kan. Pasien mendaftar ke administrator. Jadi itu ini saling berhubungan. Jadi kita harus membuat ininya dulu. Tapi matrix ya. Derajat hubungan antar entitas ini termasuknya. Tapi matrix menemukan nih, untuk pasien dengan dokter adalah diperiksa, pasien dengan administrator dan mendaftar. Administrator dengan dokter adalah menyerahkan data dan administrator dengan pasien adalah melayani. Tuh, jadi tuh saling terhubung. Kan ini kan pabrik kan. Eh, saya sudah buat ininya relasi antar entitas ya. Nih, kepala cabang mendapatkan data dari data transaksi. Kepala cabang, sorry, kepala cabang mengawasi data produksi. Data produksi dikerjakan oleh pegawai, pegawai melayani member atau pembeli, member membeli sepatu, data pembelian sepatu dicatat data transaksi, jadi itu saling terhubung. Nah, data transaksi, sorry kurang kayaknya. Data transaksi didapatkan diterima oleh diterima oleh kepala cabang. Nah, masuk lah ya. Jadi ada 7 relasi antar entitas. Nah, setelah itu setelah menentukan apa namanya relasi antar entitas, kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi. Untuk menambah relasi, Anda dapat mengacu pada tabel 3.11. Oke. Oke, nanti dibikin kayak gini nih, dibikin ya diagramnya. Jadi tuh yang relasi itu kayak belah ketupat gini. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kuantitas dalam penambahan kuantitas. Oke, nanti lagi. Jadi kita bikin kayak gini dulu nih. Jadi terhubung, jadi satu sama lain itu terhubung. Oke. So ini kita geser dulu. Bisa kita geser biar ini. Oke. Nah, terus kita bikin tabel ini. Kurang amat ya. Gedein dulu. Oke. Terus kita tulis kepala cabang mengawasi ini aksinya ya, mengawasi salah ubah dulu warnanya jadi hitam, terus beda tulisannya.
Oke. Nah, data produksi dikerjakan oleh pegawai. Ini kan udah ngubung nih, udah kehubung nih. Kepala cabang mengawasi data produksi dikerjakan oleh pegawai, pegawai melayani pembeli. Sebenarnya ini ada gaji ya, jabatan. Tapi itu nanti deh. Itu salah-salah. Pembeli, oke. So, setelah itu pembeli membeli sepatu. Membeli sepatu. Nah, kayak ada seperti ini. Pembeli membeli sepatu. Terus data pembelian sepatu dicatat di data transaksi. Nah, dicatat di data transaksi. Data transaksi diterima oleh kepala cabang. Menerima data. Nah, jadi kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke tahap keempat. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat. Oke. Oh, kita menentukan derajat kardinalitas seperti yang ringkasan. Oke. Banyak dokter memiliki banyak pasien mendaftar banyak. Oke. Nah, ini tuh derajat kardinalitas ya. Jadi tuh tadi kan relasi antar entitas. Nah, itu yang ini tuh derajat kardinalitasnya. Jadi tuh banyak dokter memiliki banyak pasien. Nah, banyak pasien mendaftarkan pada banyak administrator gitu. Misalnya ini logikanya ya dari contoh kasus ini. Nah, dari tugasnya ini saya sudah membuatkan derajat kardinalitasnya. Nih, kepala cabang dapat mengawasi banyak data. Sorry. Kepala cabang dapat mengawasi banyak data produksi, namun setiap data produksi diawasi oleh satu kepala cabang. Nih, data produksi. Yang kedua, pegawai dapat mengerjakan banyak data produksi, namun setiap data produksi dikerjakan oleh satu pegawai. Nah, ketiga itu pegawai, misalnya kasir dapat melayani banyak transaksi, namun setiap transaksi dilayani oleh satu pegawai. Member dapat membeli banyak sepatu, namun setiap transaksi pembelian sepatu dilakukan oleh satu member. Jadi tuh member tuh bisa membeli banyak sepatu, namun setiap transaksi pembelian sepatu dilakukan oleh satu member. Nah, yang kelima itu ada transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi, namun setiap detail, oke. Kepala cabang mendapatkan banyak data transaksi, namun setiap data transaksi didapatkan oleh satu kepala cabang. Oke, nah seperti ini ya. Nah, itu kita buat seperti ini nih. Titik tiga, garis tiga nih. Tadi kan nih, kepala cabang mengasih banyak data produksi. Oke, ini satu kepala cabang masih banyak data produksi. Terus apa gitu? Oke, banyak ya data produksi kan oleh satu pegawai. Jadi tuh misalnya banyak nih produksi tuh, terus kan proses produksi kan banyak kan, ada tahapan ini, nah itu bisa dikerjakan oleh satu pegawai.
Jadi satu pegawai itu bisa banyak ngeproduksi barang gitu. Satu pegawai bisa melayani banyak kan pembeli, atau bisa melakukan transaksi dengan pembeli banyak, bisa melakukan banyak transaksi dengan pembeli, atau pembeli bisa melakukan transaksi dengan satu pegawai atau misalnya kasirnya. Nah, satu pembeli bisa membeli banyak sepatu. Setelah itu, nah ini banyaknya data pembelian sepatu dicatat di dalam data banyaknya data pembelian sepatu dicatat di data transaksi. Oke, di banyak data transaksi. Oke. Setelah itu kita ke modul kelima ya. Nah, ini modul kelima ini finish. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif pada gambar 3.33. Nih, ini ada keterangannya ya. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak atau many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Oke. Contohnya seperti ini. Seperti ini nih. Jadi tuh kalau misalnya entitasnya tadi ini kan dari data transaksi ke data sepatu ini kan dari banyak ke banyak ya. Jadi tuh kita harus membuat entitas baru nih, membuat entitas baru dan atribut itu primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi itu kita bahas aja langsung ya. Kita buat entitas baru dulu. Nah, entitas barunya apa? Sabar. Entitas barunya itu adalah detail data transaksi. Oke, nggak ada di situ. Belum ditulis berarti. Detail data transaksi. Oke, ini ya. Nah, detail data transaksi ini ya kita harus detail data transaksi ini harus mempunyai atribut. Tadi atributnya itu dari entitas yang terhubung. Berarti dari sini ID sepatu di detail data transaksi itu ada atribut salah ini kayaknya. Sebab bolt ya, udah bolt ya. Oke. Nah, ada ID transaksi, ada ID transaksi dan ID sepatu. Nah, di detail data transaksi ini juga harus mempunyai primary key-nya. Tambahkan dulu apa ID detail transaksi. Oke. Nah, ID transaksi. Setelah itu kita bikin atribut baru.
Oke. Gini sih. Oleh. Oke. Nah, sepatu itu dicatat di detail transaksi. Nih, ini hubungan relasi antar entitasnya ya. Jadi sorry guys, soalnya saya baru pertama kali nih pakai ini. Sama ya. Dicatat. Oke. Data pembelian sepatu dicatat di detail transaksi. Mendapatkan data ya. Oke. Tekan data. Oke. Nah, di detail transaksi itu data transaksi itu bagian dari detail transaksi. Nah, data transaksi mendapatkan data dari detail transaksi. Gitu. Nah, jadi ini hasil dari uh, uh, ERD dari tugas 1 praktikum ya. Nggak ada langkah lagi. Selesai. Ini dia tahap akhirnya. Dari kepala cabang mengawasi satu kepala cabang mengawasi banyak data produksi dikerjakan oleh satu pegawai melayani banyak pembeli, misalnya kasir ya tadi ya. Satu pembeli bisa membeli banyak sepatu. Banyaknya sepatu, oke sama-sama. Banyak sepatu dicatat oleh satu data detail transaksi. Banyak data transaksi dicatat oleh satu detail transaksi. Oke. Nah, seperti ini. Bisa di download. Nah, ini juga bisa di download, di save, bisa di print juga, bisa di export. Coba kita export ya. Oke. Nah, ini dia ya. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.